Teman-teman yang terhormat, selamat siang. Nama saya Ognev Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami mengadakan webinar yang bagian utamanya adalah jawaban atas pertanyaan yang telah atau sedang muncul di antara para audiens kami. Setelah webinar pelaporan utama ini, film yang telah kami tayangkan pada tanggal 10 Mei, sebuah film yang didedikasikan untuk pekerjaan besar yang dilakukan selama 6 bulan terakhir. Didedikasikan untuk penyelesaian penjualan saham, tujuan kami, dan rencana kami. Dan pada kenyataannya terdengar hal seperti penghitungan ulang saham pembakaran. Mereka menyuarakan angka-angka, proporsi, dan tanggal penting yang menanti kami semua dalam beberapa hari. Yang pertama dari 3 snapshot akan datang, yang selanjutnya akan memungkinkan kami dengan menghormati kepentingan semua investor untuk menghitung ulang dan membakar saham yang tidak diklaim, dan melanjutkan ke evaluasi yang signifikan secara hukum terhadap perusahaan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan kata lain, selama beberapa hari, kami telah mengumpulkan pertanyaan yang membara di ruang-ruang chat dan dalam bentuk-bentuk yang dipublikasikan secara khusus. Dan hari ini saya akan mencoba menjawabnya dalam sebuah dialog yang sederhana dan jelas dengan Anda. Mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang muncul selama webinar ini. Silakan tuliskannya di bawah siaran ini di tempat Anda menonton. Tuliskannya di ruang chat kami. Selama siaran ini, saya dan tim akan seperti biasa berada di ruang chat dan kami akan berdialog langsung, berkomunikasi dengan Anda. Itulah tugas pertama dari pertemuan kita hari ini. Tugas kedua adalah menyebutkan beberapa peristiwa terkini. Memang tidak banyak tetapi cukup signifikan. Pada bagian pertama saya mungkin akan membahasnya lagi. Dan seperti yang sudah lama saya lakukan selama 6 bulan ini pada tahun itu, mengingatkan Anda tentang peristiwa besar pada awal, bahwa banyak orang dari berbagai negara yang bergabung dengan ekosistem. Beberapa orang sudah lama tidak menonton webinar, beberapa orang masih baru. Oleh karena itu, kami semua mencoba untuk membuat poin utama bahwa ekosistem DJU sedang dalam tahap penyelesaian penjualan sekuritas. Pada acara penting yang kami umumkan pada bulan Desember tahun lalu dan selama 5 bulan penuh ini, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekarang akan segera berakhir. Jelas, kami telah mempersiapkannya selama beberapa bulan tahun lalu, dan sekarang tersisa hanya sedikit waktu hingga tanggal 30 Juni, tanggal ketika dimungkinkan untuk menerbitkan paket sekuritas terakhir. Kami juga akan membicarakan hal ini dan tentang beberapa hal yang menyenangkan. Saya pikir akan ada surprise yang cukup menyenangkan bagi banyak orang yang akan saya buat untuk Anda pada akhir pertemuan ini. Jadi, mari kami lanjutkan secara berurutan. Pertama, tanggal penting. Peristiwa yang menanti seluruh ekosistem pada paruh pertama tahun 2024 adalah akhir penjualan saham. Tanggal 30 Juni adalah hari terakhir ketika Anda dapat menerbitkan paket sekuritas baru. Dan setelah itu, Anda hanya dapat membayar angsuran yang telah diterbitkan, dan penjualan paket baru akan ditutup. Hal ini dilakukan agar kami dapat membentuk daftar lengkap pemegang saham, yaitu jumlah maksimum sekuritas yang akan dijual, benar-benar dibeli kembali dan akan dicicil, yang selama 15 bulan Anda masih dapat membayar setelah tanggal ini. Kami akan membentuk jumlah maksimum akhir dan berdasarkan jumlah investor saham yang dijual, prosedur penting berikutnya akan dimulai. Prosedur untuk membakar saham yang tidak diklaim. Prosedur pernyataan ulang. Prosedur reorganisasi dan transisi ke yurisdiksi yang lebih nyaman. Dan karenanya, prosedur penilaian perusahaan yang sudah signifikan secara hukum dan mempersiapkannya untuk hal-hal seperti IPO. Jika kami memilih jalur penawaran umum dan berkembang sebagai organisasi dividen tertutup dengan daftar pemegang saham yang tertutup, kemungkinan besar ini akan menjadi semacam model hibrida atau semacam model berurutan yang juga kami akan bahas.
Tugas kami adalah untuk menciptakan dari struktur hukum yang kami miliki pada tahun ke-19, yang dikembangkan pada tahun ke-20, dan yang kami miliki sekarang. Struktur yang secara sah akan mempertimbangkan kepentingan semua investor dan memperhitungkan semua politik yang baru ditemukan, ekonomi, dan fitur lain dari tatanan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk itulah segala sesuatu dilakukan. Dan langkah kunci pertama adalah pembentukan daftar akhir pemegang saham dan juga jumlah saham. Dan dengan senang hati dan bangga, kami mengatakan pada bulan Desember tahun lalu bahwa model crowdfunding dan crowd investing kami telah berhasil. Kami bahkan melampaui rencana dan mencapai tujuan yang bahkan kami tidak menduga. Kami telah membentuk basis teknis, ekonomi, dan aventura dengan produk komersial. Kami membayar dividen, menghasilkan dari tahun pertama pengembangan perusahaan. Kami telah membentuk komunitas besar yang sangat banyak akal dalam hal mempromosikan proyek dan koneksi kami yang ada. Ada banyak hal yang bahkan tidak kami ketahui. Kami telah berhasil melakukan ini selama ini dan telah berhasil melakukannya. Inilah yang kami bicarakan dengan sangat rinci dengan Alexander, dengan Peter, dengan kepala proyek yang telah kami biayai, dan kembangkan secara aktif selama 6 bulan terakhir. Ini adalah bank dan marketplace. Kami membicarakan hal ini pada webinar pada tanggal 10. Bahkan sulit bagi saya untuk menyebutnya webinar, karena itu adalah film yang sangat keren, konsisten, menarik, ulasan, dialog dengan penonton, yang secara pribadi membangkitkan emosi positif yang sangat besar dalam diri saya. Dan semua orang yang menonton, semua ulasan yang saya baca, semua orang yang secara pribadi menulis kepada saya atau menulis ke ruang chat layanan dukungan kami. Pasti peristiwa yang sangat kuat dan penting. Apa yang kami rilis pada tanggal 10, cara kami berbicara tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi tahun ini dan tahun depan. Jadi perlu dipahami dengan jelas, jika Anda misalnya bergabung dengan kami pada tahun ke-19, maka Anda sempat rehat, Anda tidak mengikuti sehingga Anda memiliki informasi yang terpisah-pisah tentang ekosistem. Webinar pada tanggal 10 dan pada tanggal 24 Mei adalah webinar 2 jam yang luar biasa dengan semua informasi tentang apa yang telah kami lakukan, semua hal yang telah kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana keadaan proyek RWA. Yang paling penting, berapa banyak pesan-pesan kunci yang telah kami dapatkan selama beberapa bulan terakhir, bahwa jumlah proyek komersial di ekosistem telah tumbuh sebesar 220% dalam 6 bulan itu saja. Kami membahas topik ini dengan sangat menarik secara detail dan jelas. Jadi, jika Anda belum pernah menontonnya atau pernah menontonnya satu kali saja, nontonnya beberapa pidato, misalnya dari Peter. Di sana terdapat penjelasan yang sangat menarik dan terperinci tentang bagaimana konsep kepribadian digital direalisasikan. Juga ada informasi bagaimana perkembangan kami terkait dengan kecerdasan buatan saling berhubungan, bagaimana proyek blockchain yang kami membuat dan investasikan sesuai dengan keseluruhan ekosistem ini. Mengapa semua ini merupakan bagian integral dan realisasi konsep kepribadian manusia digital, dan mengapa kami telah melihat hal ini sebagai sebuah prospek selama 4,5 tahun ini, dan kami masih memastikan bahwa ini adalah jalan yang benar dan kemana kami harus pergi. Kami harus pergi ke sana, tidak bertentangan dengan para delegasi utama, tetapi bersama-sama dengan mereka. Dan Peter mengungkapkan topik ini dengan sangat jelas, sangat teknis, sangat ilmiah, sebagaimana layaknya seorang kepala bagian teknis yang melihat ke masa depan. Jadi, pastikan untuk menonton presentasinya.
Alexander berbicara dengan jelas tentang hal-hal yang dilakukan oleh dana tersebut dalam cara operasi, di mana dana tersebut akan didaftarkan, dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh manajer proyek. Ini adalah sesuatu yang kami miliki sebagai bagian dari dana dan bank dan marketplace RWA. Entitas komersial pertama dalam bentuk dompet, deposito, marketplace real estate yang ditokenisasi. Artinya, semua proyek ini telah diluncurkan. Mereka telah menghadapi pasar, menerima umpan balik pertama. Artinya, proses sedang berlangsung. Langkah selanjutnya telah dipetakan. Dan ini adalah permintaan pribadi saya, rekomendasi yang kuat. Ambillah sesuai keinginan Anda, tetapi semua orang perlu menontonnya. Dan investor awal dan investor menengah. Orang-orang yang bergabung dengan kami pada akhir tahun lalu, tahun ini, yang akan bergabung dengan kami. Jadi, kami mulai lagi. Acara yang paling penting dan yang kami rangkum, yang jelas bagi semua orang adalah tanggal 10 bulan Mei tahun 2004. Saya pikir kami akan melampirkan beberapa tautan di sini atau di bawah siaran, jadi pastikan untuk menontonnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk benar-benar memahami di sini seluruh rangkaian peristiwa dan seluruh perjalanan besar dan hasil yang sangat kami banggakan dan kami akui. Diakui dan tidak hanya oleh kami di dalam ekosistem dan ambisi kami sendiri, tetapi juga oleh dunia luar, oleh para pelanggan produk, dan itu tidak dapat dibantah. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada semua orang yang telah menempuh jalan ini bersama kami. Dan Anda serta saya hanya tinggal 1 bulan lagi untuk mencapai langkah terjal yang sangat penting yang harus diambil oleh ekosistem ini untuk memperluas, untuk mempercepat, dan juga untuk merealisasikan pencapaian-pencapaian yang telah kami tetapkan beberapa tahun yang lalu. Dan yang telah kami laksanakan dengan baik selama beberapa tahun dan bulan ini. Sekarang tahap dana ventura sedang berlangsung dan akan selesai pada tahun ke-25 dan masih banyak yang harus dilakukan di sana. Dan langkah ini dengan selesainya penjualan saham dan dengan transisi ke bentuk organisasi yang lain, dengan pembakaran saham yang tidak diklaim, dengan akselerasi menuju bisnis klasik, perusahaan klasik yang akan menggabungkan misi-misi tersebut, tujuan, ambisi, gagasan inovatif tersebut harus kami lakukan, dan kami akan melakukannya pada tanggal 30 Juni tahun ini. Jadi, mari kita fokuskan pada informasi ini sekarang. Artinya, mungkin lebih berguna sekarang bagi semua orang dan para pendatang baru serta semua orang yang gaya dalam menonton membaca berita. Kami selalu mendorong dan menghimbau Anda untuk melakukan hal itu. Ada peristiwa lain yang sangat penting yang terjadi minggu lalu yang saya harus bereaksi, dan kami juga mendapatkan tanggapan yang sangat besar. Dan hal ini menyebabkan keputusan yang tidak direncanakan ini untuk meluncurkan snapshot kedua proyek Apato. Ya, sekarang kami akan membahas hal dan peristiwa ini secara sedikit lebih rinci. Snapshot Marketplace Real Estate Tokenisasi, khususnya objek real estate tokenisasi yang sekarang di-hosting dan dipasarkan secara aktif, yang sekarang tidak hanya orang-orang dari ekosistem yang berinvestasi di dalamnya. Semua orang yang telah menemukan produk ini di Indonesia dan terus menemukannya secara aktif. Sebenarnya, dengan mekanisme tradisional kami, ketika sebuah proyek baru diluncurkan, kami menyadari bahwa proyek tersebut memiliki tujuan untuk menarik audiens, menarik perhatian, dan kami melakukannya, dan saya sangat senang kami melakukannya dengan cara ini dan bukan sebaliknya. Kami melakukannya berdasarkan prinsip ini.
Maksud saya, kami tidak meminta imbalan apapun. Kami memberikan hadiah snapshot ini. Kami menyadari pada akhir April bahwa kami perlu menarik perhatian apa itu marketplace. Dan bagaimana kami melakukannya? Kami perlu memberikan properti kepada audiens kami, yaitu mereka yang menonton dan mereka yang tidak menonton, yang secara teratur membayar cicilan, membaca postingan, dan lain sebagainya. Sudah mampu menilai dalam praktiknya seperti apa rasanya, bagaimana rasanya memiliki real estate yang ditokenisasi. Betapa sederhana, betapa mudah, betapa baru bagi seseorang. Yang paling penting, pada tingkat tindakan, kami menilai apa itu menghasilkan pendapatan sewa. Kami mengambil 10% dari properti, yaitu 565 token senilai masing-masing $50. Dan mendistribusikan 560 token tersebut kepada semua orang yang membeli saham antara tanggal 1 hingga 15 Mei. Ada yang mendapatkan seluruhnya, ada yang mendapatkan sebagian. Setelah properti selesai dibangun dan akan ditebus secara penuh, Anda akan mulai sebulan setelah acara ini untuk menerima pendapatan nyata. Objek ini sedang disewakan. Objek ini memiliki tingkat sewa yang cukup tinggi untuk tahun ini, yaitu 80 hingga 90%, dan perusahaan manajemen yang sangat serius. Dan sebenarnya, apa yang dilakukan Apato adalah memeriksa, memberikan keputusan, melakukan semua pemeriksaan hukum, memilih objek, mentokenisasi, dan menjualnya. Dan pada kenyataannya melakukan pemeliharaan lebih lanjut, pembayaran pendapatan sewa. Semua ini dilakukan berkat sistem tokenisasi yang telah dikembangkan. Kami mendistribusikan token-token ini dan sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Mengapa saya fokus pada hal ini sekarang? Mengapa hal ini menyebabkan lonjakan penonton yang begitu besar? Salah satu peserta snapshot ini, seorang investor dari Pantai Gading, menutup cicilannya selama periode snapshot. Dia memiliki sejumlah cicilan yang tersisa. Dia melunasinya lebih awal. Dan itu bukan $10.000. Dia melakukan 3 kali cicilan. Saya tidak ingat persisnya. Dan bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa berkat fakta bahwa dia menutup lebih awal, dia memiliki jumlah saham yang memungkinkannya untuk mendapatkan 73 token real estate dalam snapshot ini. Kalikan 73 dengan 50. Anda dapat melihat bonus seperti apa yang dia dapatkan dari tindakan sederhana melunasi cicilannya. Dari fakta bahwa suatu hari dia tertarik pada teknologi, dia menemukan perusahaan kami, dia membeli paket real estate itu. Artinya, sejumlah uang sekitar $3.700 diberikan kepadanya. Kami menghubunginya, dia membagikan kesannya dalam bentuk teks. Pria itu sangat senang dan tidak menyangka, kami tidak menyangka akan dapatkan $3.000. Itu luar biasa. Dan itu adalah contoh utama dari fakta bahwa dalam ekosistem kami saat ini bukan 5, 10, 20 tahun lagi, bukan hanya dividen, tetapi ini adalah hal yang kami lakukan, yang ada di sini saat ini, yang memungkinkan orang yang mengikuti ekosistem ini untuk melakukan hal baru. Dia mencicil dan dia melunasinya. Di sini sekarang dia telah menerima token portofolionya berupa objek real estate yang diperdagangkan di pasar sekunder, yang akan menghasilkan dividen, pendapatan, yang akan bertambah nilainya seiring dengan pertumbuhan real estate. Hampir sepertiga dari investasinya, belum lagi snapshot lain yang juga dia ikuti, Bank RWA, EIVA, Binary X. Kami sudah dapat mengatakan bahwa mungkin 50%, mungkin lebih dari 50% dari $10.000 Amerika Serikat telah dikembalikan kepadanya.
Itulah yang saya ingin fokuskan, bahwa hal ini tidak hanya mungkin, namun juga terjadi di depan mata Anda. Dan ekosistem sebisa mungkin menciptakan peluang-peluang tersebut. Kami pikir ini adalah posisi yang tepat. Kami percaya ini adalah pendekatan yang tepat dalam hal mewujudkan misi kami, sehingga orang mendapatkan manfaat dari semua teknologi modern, dan mereka mendapatkan manfaat ini pada masa depan yang kami ciptakan, dan di saat ini, di sini, dan sekarang. Dari partisipasi, dari fakta bahwa dia mendapatkan manfaat dari sistem, dari fakta bahwa dia mengambil bagian dalam kegiatan yang kami ciptakan, dari fakta bahwa dia membaca postingan kami, dari fakta bahwa dia menyebarkan informasi ini. Anda bisa melihat bagaimana hal ini terjadi dalam kenyataan melalui contoh konkretnya. Dan sebenarnya ada banyak contoh seperti itu, dan semua ini terhubung lagi dengan snapshot yang kami adakan secara teratur, dan semua orang akan ambil bagian pada bulan Juni. 3 snapshot utama kami akan membicarakannya nanti. Ketika acara ini berlangsung, kami mempublikasikannya. Kami melihat sendiri bahwa orang ini melakukan hal yang benar. Kami secara alami mempublikasikan postingan tersebut dan menerima lusinan permintaan dari seluruh dunia. Satu lain, kami masih bisa memperpanjangnya, tetapi secara umum kami tidak berkomunikasi untuk waktu yang lama. Kami menyadari bahwa ini adalah mekanisme, ini akan memperkuat Apato pada masa depan, dan minat terhadap real estate tokenisasi secara umum. Dan itu adalah tindakan yang tepat dari semua pihak, dari sudut pandang berinteraksi dengan komunitas dan memperkuat proyek yang sedang kami kerjakan sekarang. Jadi, dari tanggal 16 hingga tanggal 31 Mei, semua saham yang dibeli selama periode ini akan dikreditkan dengan tambahan 10% dari properti yang sekarang terdaftar di Apato Marketplace. Itulah yang ingin saya fokuskan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Sekarang, saya akan memberikan beberapa gambaran umum, beberapa informasi pengantar, dan kemudian kami akan mencoba menjawab pertanyaan spesifik yang telah diajukan oleh audiens kami. Dan juga, saya akan mencoba memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dalam bentuk yang bebas, dalam dialog dengan pertanyaan-pertanyaan Anda dan jawaban saya. Jadi, pada tanggal 30 Juni, kami akan menyelesaikan penjualan saham ini hari terakhir. Selanjutnya, seperti yang saya katakan, kami akan membuat daftar untuk melihat jumlah maksimum saham yang dijual dan memulai prosedur reorganisasi dan pembakaran saham yang tidak diklaim. Kami akan melakukan ini dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah membakar 100 miliar saham dari 200 miliar saham pada bulan Juni. Kami berharap bahwa volume maksimum cicilan yang akan Anda lakukan, volume maksimum saham yang dibeli tidak akan melebihi 10%. Pada awal ketika kami meluncurkan, kami mengatakan bahwa 10% adalah saham perusahaan yang dialokasikan untuk crowd investing. Tentunya dengan ditutupnya penjualan saham, itu adalah bagian dari saham yang terjual yang kami miliki 10%, yang pada kenyataannya kami terapkan. Ya, 100 miliar akan dibakar, prosesnya akan mulai, sudah berjalan. Proses pemilihan hukum di yurisdiksi yang akan mempertimbangkan kepentingan semua investor, akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara efektif, akan memungkinkan perusahaan untuk menilai asetnya dengan benar, dan seterusnya. Apa yang kami lakukan pada saat ini? Pertama, dengan menyelesaikan penjualan, kami secara signifikan mempercepat pengembangan perusahaan, karena proses persiapan untuk pengembangan lebih lanjut mulai dari sekarang, dan berjalan dalam bentuk yang tepat. Ini bukan dalam kerangka akun pribadi, tetapi dalam kerangka beberapa hal yang signifikan secara hukum, yang akan kami bicarakan lebih dekat saya pikir pada bulan September dan Oktober, ketika kami telah menyelesaikan pemilihan dan semua langkah lebih lanjut yang diperlukan di lapangan itu. Tugas kami dengan acara ini, penyelesaian penjualan saham, saya telah menyuarakannya, dan saya telah membicarakannya berkali-kali sebelumnya pada webinar.
webinar. Adalah membentuk termasuk pool angsuran yang dibeli kembali, yang volumenya akan cukup bagi kami sehingga ekosistem bisa mendapatkan bantalan yang stabil finansial itu untuk penyelesaian tahap kedua pengembangan kami sebelum penyelesaian tahap dana ventura yang berlangsung sekarang. Dan juga untuk mendanai beberapa proyek baru yang akan kami luncurkan untuk dibawanya ke pasar dan untuk memperkuat proyek yang sudah ada, yaitu ada banyak rencana. Tugas kami adalah membentuk pertama-tama pool angsuran dan membentuk pool saham yang dibeli dalam volume yang akan memungkinkan kami untuk menyelesaikan tahun ke-24 dengan perasaan stabil dan aman, dan menerima pendanaan yang diperlukan dari angsuran yang dibayarkan selama tahun ke-24 ke-25 dan untuk merealisasikan semua tujuan yang direncanakan dan tujuan yang akan muncul. Apa saja yang perlu diperhatikan pada saat webinar? Pada tanggal 10 kami memiliki sekitar 3,5 juta dolar Amerika Serikat cicilan dalam status aktif. Menurut statistik perusahaan kami, tentu saja statistik yang sudah berlangsung lama, sudah 56% dari cicilan tersebut tidak dibayar. Jadi kami membaginya menjadi dua bagian lebih sedikit. Tentu saja kami berharap bahwa perhatian terhadap ekosistem, nilai cicilan yang tidak dapat dikembalikan ini, bahwa semua orang bisa akan meningkat dan orang-orang akan lebih bertanggung jawab. Katakanlah 30%-nya tidak dibayar. Itu terjadi dalam hidup. Kami mengerti. Ini adalah tugas kami untuk membentuk pool kontrak yang diperlukan yang akan memungkinkan ekosistem mewujudkan tujuannya. Dan berikut ini adalah 3 snapshot. Ini adalah 3 tanggal utama. Pada tanggal 1 Juni, 16 Juni, dan juga pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Hari pertama setelah penjualan saham, ketika kami akan mengadakan 3 snapshot utama pada bulan Juni, yang menjadi dasar untuk menghitung ulang saham pada bulan Juli itu. Apa tujuan dari hal ini? Mengapa ada 3 dan mengapa ada semacam tabel distribusi yang kami minta untuk Anda perhatikan? Hal ini dilakukan agar selain hal-hal legal yang signifikan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan audiens kami. Karena hanya setelah webinar, kami melihat lonjakan minat yang sangat besar dari orang-orang yang telah bersama kami sejak tahun ke-19, ke-20, ke-21. Para investor awal yang berinvestasi pada tahap awal. Tahap yang pasti paling berisiko dalam pengembangan perusahaan, yang tentunya berkontribusi pada pengembangan perusahaan kami selama tahun-tahun ini. Kami telah menerima minat dari mereka. Bagaimana cara kami meningkatkan paket? Dan seperti biasa, apakah Anda memiliki batas pembelian di sana? Dulu saya bisa membeli sampai 30.000. Sekarang maksimal 10 atau 20.000. Banyak sekali permintaan seperti itu. Jadi kami telah menarik perhatian penonton. Yang paling penting adalah penonton itu melihat hasil pekerjaan kami. Hasil pekerjaan yang nyata, yang tidak bisa dibantah, yang diakui, dan mereka semua tertarik. Hal ini sudah ada sejak bulan Desember. Tahun ini, inilah orang-orang yang bergabung dengan kami. Ini adalah tulang punggung audiens yang sudah ada di perusahaan yang terus berkembang, yang melihat hasil kerja, masuk lebih aktif, hampir tanpa risiko, melihat snapshot, produk, dan bisnis model, volume dividen yang dibayarkan, rencana untuk tahun depan, produk komersial, dan pengembangan dana. Artinya, mereka adalah orang yang saat ini secara maksimal berada dalam konteks kejadian saat ini, yang akan menajukan cicilan atau telah menajukannya, dan akan melunasinya dalam waktu tahun
ke-24 ke-25. Yan dapat meningkatkannya atau menajukan cicilan baru dan seterusnya. Artinya mereka adalah orang yang mengetahui semua peristiwa terbaru dan memahami hal yang sedang terjadi. Dan audiens ketiga adalah mereka yang baru saja bergabung dengan kami. Mereka yang membutuhkan waktu untuk memahami. Mereka yang membutuhkan waktu untuk memilih cicilan, untuk dapat meningkatkannya, untuk dapat juga melompat ke gerbong terakhir dan membentuk volume portofolio yang akan memungkinkan mereka untuk menerima tidak hanya sebagian kecil dividen atau sebagian kecil dari properti perusahaan, tetapi juga menyadari bagaimana kontribusi mereka terhadap masa depan pada tahun ke-24, ke-25 adalah sama, tidak kalah pentingnya dengan para investor awal, sehingga mereka pun memiliki kesempatan yang kurang lebih sama. Tentu saja semua orang yang masuk pada tahap awal, dan kami akan membicarakan hal ini. Ada pertanyaan yang menarik. Saya akan membacakan nanti dan atau kami akan menjabarkannya juga. Kami selalu mempertimbangkan beberapa sudut pandang dan mencoba melihat masalah apapun dari sudut pandang yang berbeda ini. Ini adalah sudut pandang pertama, yaitu kepentingan perusahaan, keamanan finansial, dan realisasi tujuannya, menghasilkan keuntungan komersial, dan signifikansi komersial dari hal-hal yang kami lakukan sekarang. Ya, terus karena kami adalah sebuah bisnis, bukan lembaga pemerintah, bukan perusahaan yang tidak menetapkan tujuan untuk melakukan kebaikan saja di seluruh dunia. Pasti kami berkembang sebagai perusahaan bisnis dengan nilai-nilai yang jelas, dengan misi yang jelas yang didorong oleh kebutuhan bisnis. Terus, kepentingan perusahaan di luar kepentingan mayoritas adalah apa yang kami lihat dan kepentingan setiap individu dalam setiap kasus dalam kelompok klien kami. Ya, ketika kami melihat model multifaktor ini, kami menyadari bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan dan memaksimalkan peluang untuk mengisi bantalan keuangan dan untuk hidup dengan tenang selama tahun ke-24 hingga tahun ke-25. Terus, untuk memperhitungkan kepentingan mayoritas sehingga acara ini penyelesaian pembangunan yang stabil pada tahun ke-24 dan ke-25. Tentu saja kepentingan mayoritas ini akan menarah para dividen, di masa depan akan menarah dan mungkin ke IPO, mungkin perusahaan saham gabungan tertutup. Dengan kapitalisasi yang tinggi, dengan hasil dividen akan menjadi nilai tambah dari bentuk organisasi ini. Dan kepentingan setiap individu yang selalu memiliki pertanyaan di kepalanya, apa ini? Apa manfaat bagi saya? Bagaimana saya akan memilih di sini? Dan di sini bagaimana saya akan menghasilkan? Dan saya sudah bisa menghasilkan di sini atau bahkan jika saya membeli sekarang atau menambah cicilan saya itu tidak akan guna pada saya. Jadi, ada 3 poin, mungkin akan ada lebih banyak. Saya menyederhanakan sekarang, tapi 3 sudut pandang. Perusahaan, mayoritas, dan setiap individu. Itulah yang akan dimenangkannya. Setiap orang harus menang, dan seterusnya sebanyak 20 kali. Dan itulah sebabnya kami telah menebangkan rencana yang akan memungkinkan kami untuk menghitung ulang, meningkatkan perhatian, untuk membentuk pool cicilan yang diperlukan dan menjamin pembayaran mereka atau meningkatkan konversi pembayaran mereka. Dan sebenarnya, mari kami lanjutkan ke pertanyaan sekarang dan saya akan membacakannya dari ponsel saya dan menjawab dalam mode tanya-jawab. Ya, ayo pindah ke bagian itu. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan. Saya akan membacakan dan menjawabnya. Apa yang akan terjadi pada tanggal 30 Juni tahun 2024? Itulah pertanyaannya. Terlepas dari kenyataan bahwa kami menulis, menceritakan mereka banyak hal, dan tetap saja audiens menanyakan pertanyaan ini tanggal berapa ini. Mengapa hal ini perlu diperhatikan sejak awal? Ini adalah tanggal ketika Anda akan dapat menerbitkan paket baru yang terakhir.
Ini adalah tanggal penyelesaian penjualan saham. Putar ulang webinar ini kembali ke awal. Tonton lagi webinar tanggal 10 Mei. Tautan ada di bawah video ini. Dan saluran YouTube kami dalam berbagai bahasa juga memilikinya. Ini adalah tanggal waktu ekosistem DJU akan memasuki tahap pengembangan selanjutnya. Ya, ini adalah tanggal yang pasti sangat penting. Jadi, Anda akan dapat membuat paket terakhir. Anda akan dapat membayar cicilan setelah tanggal ini saja. Dan beberapa dari Anda akan menjadi orang terakhir yang membeli paket baru terakhir. Kami pasti akan merayakan orang tersebut karena mereka akan tercatat dalam sejarah ekosistem DJU. Terus, kapan snapshot itu akan diambil? Ini mudah saja. Snapshot terdekat adalah tanggal 1 Juni. Artinya untuk semua saham yang dibeli sebelum tanggal 1 Juni, kami berpartisipasi dalam snapshot tersebut. Snapshot kedua adalah semua saham yang dibeli di sana sampai tanggal 16 Juni. Terus, dan snapshot ketiga adalah snapshot terakhir yang akan berlangsung pada tanggal 1 Juli. Anda dapat melihat tanggalnya di layar sekarang. Apa saja grup berbagi itu? Grup saham mana yang berpartisipasi dalam setiap snapshot dan untuk apa? Seperti yang telah saya katakan, kami memiliki beberapa kelompok investor. Grup-grup saham pada dasarnya adalah para investor dalam ekosistem DJU itu. Ini adalah investor awal, ini adalah investor yang telah bergabung dengan kami dalam 6 bulan terakhir, dan ini investor yang akan bergabung. Bulan Juni adalah karbon terakhir yang akan terbang. Dan masing-masing kelompok investor ini memiliki kontribusi besar yang tak ternilai yang telah mereka berikan kepada ekosistem DJU atau yang akan mereka berikan dalam pengembangan 2 tahun ke depan. Itulah yang saya maksudkan dengan kelompok investor di sini. Jadi, kelompok pertama adalah saham yang telah dibeli kembali sejak bulan pertama berdirinya perusahaan, yaitu dari bulan November tahun 2019 hingga bulan Desember tahun 2023. Ini adalah jumlah saham yang sangat besar, sekitar 4, saya tidak akan mengatakan secara pasti, tetapi kami akan mempublikasikan informasinya. Ini dari 4 miliar saham, sekitar 18.000 pengguna unik investor. Itulah audiens dan kami memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok orang tersebut. Terus kelompok kedua adalah mereka yang bergabung sejak 1 Januari tahun ini. Mereka adalah orang yang berada di posisi paling depan, yang telah melihat hasil kerja masa lalu, yang melihat hasilnya sekarang, dan yang akan menjadi tulang punggung audiens yang akan membayar cicilan pada tahun ke-24 ke-25. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang belum bersama kami. Mereka adalah orang baru yang akan bergabung dengan kami atau sedang bergabung sekarang berkat peningkatan aktivitas lusinan kali lipat. Orang ini mungkin belum memahami sesuatu. Mereka mungkin tidak memperhatikan Anda selama beberapa tahun, tetapi mereka benar-benar akan memberikan kontribusi yang sebanding dalam banyak hal dengan investor awal. Jadi kami harus memperhitungkan minatnya. Dan untuk melakukan hal ini, kami telah mengembangkan tabel seperti yang telah kami posting, di mana kami telah menunjukkan perkiraan proporsi alokasi saham pada saat penyajian kembali untuk masing-masing kelompok ini. Kami menyadari bahwa kami akan dapat menatakan proporsi yang tepat hanya setelah penjualan selesai, setelah kami melakukan penghitungan ulang, dan setelah kami memeriksa semuanya beberapa kali, setelah kami menyelesaikan semua permintaan ke layanan dukungan. Ya, sebagian besar dari penghitungan ulang ini akan dilakukan pada bulan Juli setelah kami menyelesaikan semuanya dan memeriksa misalnya 10 kali, menyelesaikan semua aplikasi dukungan, semua cicilan yang masih diminta orang, mengembalikan, dan terus.
Dan maksud saya adalah semua aplikasi yang akan sampai kepada kami sebelum tanggal 30 Juni. Dan setelah itu kami akan mempublikasikan jumlah saham terakhir. Proporsi konversi akan mendekati proporsi dalam tabel. Mereka mungkin berbeda di wilayah 15%. Kami berhak atas hak ini karena sebenarnya tidak mungkin untuk memperhitungkan semuanya sekarang dan mempublikasikan angka akhir. Tugas yang paling penting adalah memahami prinsipnya. Prinsipnya jelas di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin untuk mengambil bagian dalam ketiga snapshot tersebut? Ya, jawabannya di sini sangat sederhana. Ya, pasti ini mungkin. Apa yang perlu Anda melakukan untuk ikut serta? Pada dasarnya Anda harus menjadi peserta di masing-masing dari ketiga kelompok tersebut. Jika Anda seorang investor awal, misalnya untuk berpartisipasi, Anda harus memiliki cicilan yang telah Anda bayarkan sejak tahun 23 misalnya. Anda bisa meningkatkannya atau jika Anda sudah menutupnya, dapatkan yang baru, karena Anda mungkin telah mempertahankan nilai tukar karena kami memiliki promosi ini. Terus, jika Anda memiliki pembayaran pada tahun ke-23, kemudian pada tahun ke-24, dan kemudian Anda tidak memiliki tunggakan aktif pada bulan April dan Juni, Anda akan berpartisipasi dalam ketiga snapshot itu. Dan itu akan memaksimalkan, yaitu ketika Anda menghitung ulang saham, Anda baru akan keluar dari tiga kelompok itu. Untuk pendataan baru, mereka hanya bisa untuk berpartisipasi untuk masuk ke dalam kelompok saham pertama, tetapi mereka juga dapat mengambil bagian dari tiga kasus jika mereka memiliki waktu untuk bergabung pada saat itu. Artinya, fakta partisipasi ditentukan oleh pembayaran dan kami telah menulis posting yang begitu rinci. Bagaimana semuanya akan terjadi pada masa depan, kami juga akan menjelaskannya. Oleh karena itu, tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan dari Anda kecuali pembayaran angsuran tepat waktu. Jika Anda membayarnya, maka Anda berpartisipasi dalam semua snapshot itu. Jika Anda adalah investor super awal, rekomendasi saya adalah pikirkanlah buka beberapa paket baru. Anda akan mendapatkan lebih banyak ketika Anda menghitung ulang. Inilah rekomendasi saya. Buatlah keputusan dan tidak banyak waktu yang tersisa. Untuk apa snapshot ini? Seperti yang saya katakan, itulah memungkinkan kami untuk memfokuskan perhatian audiens dan memberikan rencana yang akan memungkinkan kami pada tahun ke-24, ke-25 untuk mendapatkan dana yang kami butuhkan dari cicilan yang telah dibuat. Dan bahkan jika mereka tidak dibayar penuh, kami menjamin diri kami sendiri untuk menyelesaikan semua tujuan kami transisi ke tahap berikutnya, ke tahap ketiga pengembangan perusahaan. Dan juga jelas bahwa pada akhir tahun ke-25 kami akan mulai. Kami akan melihat dan saya pikir itu akan terjadi lebih awal. Dan pada akhir tahun pasti jalan keluar pertama, keuntungan dari kesepakatan dana Ventura. Dan perusahaan tidak lagi dalam bentuk investasi pengembangan, tentu saja itu akan terus berlanjut, tetapi sudah pada keuntungan, pada kemandirian, dan pada apa yang dilakukan bisnis. Ya, bagaimana cara berpartisipasi dalam snapshot? Lakukan pembayaran apapun pada periode tersebut ke grup saham yang ingin Anda ikuti. Pastikan untuk memperhitungkan bahwa jika Anda memiliki kenakalan aktif dari orang itu, kami menganggap orang itu seperti sebagai investor yang tidak berjudi dan mereka sayangnya akan dikecualikan dari snapshot. Jadi pastikan Anda membayar semuanya tetap waktu. Apakah cicilan aktif yang belum dibayar akan dihitung ulang? Ya, jika Anda membuka cicilan, cicilan tersebut juga akan dihitung ulang. Anda akan melihat beberapa bagian tambahan dalam angsuran terakhir Anda yang akan membentuk selisihnya penghitungan ulang. Untuk apa perusahaan melakukan penghitungan ulang? Mengapa perusahaan melakukan ini? Itu juga merupakan satu dari dua pertanyaan yang saya ajukan. Karena jika Anda lihat, ambil harga di mana saham tersebut dijual, harga di mana perusahaan menawarkan untuk menjualnya. Kalikannya dengan jumlah saham, dan Anda akan melihat kapitalisasi perusahaan yang luar biasa, tidak realistis dan tidak dapat dibenarkan, yang dengan sendirinya menghalangi kami untuk melakukan penilaian yang tepat itu, yang membingungkan auditor, membingungkan pengacara, dan seterusnya, dan seterusnya.
Jadi ini adalah pendekatan yang tidak biasa. Ini telah membuahkan hasil bagi kami. Semua orang yang telah berhasil bergabung dengan kami telah bekerja dengan sangat baik. Anda akan mengamankan masa depan Anda dan anak-anak Anda dan mungkin seluruh keluarga Anda jika Anda mengelola aset-aset ini dengan benar. Tetapi tugas kami adalah berkembang sebagai perusahaan yang tepat sesuai dengan hukum dunia yang ada, bukan melawannya. Itulah mengapa ada konsep seperti kapitalisasi, ada konsep seperti penilaian perusahaan ini. Dan setelah kami menyelesaikan penjualan, konsep harga akan hilang. Karena tugas kami adalah pertama-tama menentukan kapitalisasi perusahaan berdasarkan valuasi pasarnya. Tepatnya valuasi pasarnya, bukan valuasi yang kami nyatakan. Kami akan menalihkan jumlah saham ini dengan harga, tetapi harga yang sesuai dengan perusahaan yang dapat dikonfirmasi oleh dokumen. Kami sekarang menggunakan perhitungan perkiraan seperti itu dengan mempertimbangkan kekayaan intelektual, beberapa transaksi dana, aset yang ada, pengembangan, ide, dan sebagainya. Kami melihat bahwa kami akan mendapatkan kira-kira 400 juta sampai 600 juta. Tapi tujuan kami adalah berusaha untuk menjadi unicorn, yaitu setidaknya 1 miliar. Itulah sebabnya kami membutuhkan valuasi agar dapat merasa tepat di pasar dan dapat menjadi perusahaan yang dapat melakukan IPO. Dan jika perlu, untuk dapat menjadi perusahaan yang dapat berkembang sebagai perusahaan saham gabungan tertutup. Secara umum, struktur yang signifikan secara hukum dengan hukum pasar yang ada, dengan mempertimbangkan kepentingan investor juga, kepentingan perusahaan, kepentingan pemegang saham kami, dan setiap orang yang sekarang atau sudah berhubungan dengan organisasi kami. Itulah yang dimaksud dengan semua ini. Faktanya inilah yang akan kami lakukan tahun ini dan kami akan membagikan hasilnya dengan Anda semua pada musim gugur nanti. Tugas kami adalah menyelesaikan, membakar dan memulai prosedur evaluasi. Itulah mengapa semuanya berjalan untuk tujuan ini. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah mengambil bagian dalam snapshot? Di sini juga semuanya cukup sederhana. Di akun pribadi Anda, di bagian portofolio investor, Anda memiliki salah satu stiker, yaitu nama aktif atau pencapaian. Ikon tertentu pada saat ini bahwa Anda adalah peserta snapshot nomor pertama itu. Anda adalah snapshot nomor 2 atau nomor 3. Di sini Anda akan mengetahui apakah Anda berhasil atau tidak. Kapan akan ada penghitungan ulang dan akrual saham setelah snapshot ini? Ya, seperti yang saya katakan, itu akan terjadi pada bulan Juli. Kami akan mempublikasikan pada kenyataannya semua proporsi akhir, jumlah saham, semua data ini yang akan memungkinkan kami untuk memahami, seperti yang selalu kami lakukan. Terus, kami akan mempublikasikannya antara tanggal 10 dan 15 Juli. Saya pikir kami akan memiliki waktu untuk melakukan semua ini, untuk memeriksa ulang dan mempublikasikan data resmi. Dan penghitungan ulang dan penghitungan itu akan berlangsung dari tanggal 16 hingga 20. Dan pada kenyataannya ada pertanyaan yang begitu spesifik. Sekarang ada pertanyaan pribadi yang menarik dari seluruh dunia. Saya telah menyoroti mereka dan akan mencoba menjawabnya. 3 pertanyaan yang begitu menarik. 1 secara umum juga cukup spesifik. Berapa harga saham setelah penjualan ditutup? Jika kami berbicara tentang penutupan penjualan, pengertian harga saham tidak lagi relevan. Angka yang akan ada di kabinet pribadi tidak akan relevan, karena tidak akan ada penjualan lagi apapun. Ya, karena kontrak telah disusun, Anda membayarnya. Ada dalam kontrak, setiap orang memiliki harga yang berbeda, karena setiap orang masuk pada tahap yang berbeda. Setiap orang masuk dengan jumlah bonus yang berbeda pada beberapa promosi, pada beberapa hal lainnya. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang perlu diperhitungkan juga. Jangan lupa bahwa kami memiliki harga jual, yang darinya kami menghitung berbagai bonus, promosi, dan lain sebagainya. Jadi, pertimbangkan
lah hal ini juga. Jadi konsep harga setelah penyelesaian penjualan tidak akan relevan sampai penilaian perusahaan, yaitu sampai penilaian pasar perusahaan. Dan ketika kami membakar jumlah saham yang tidak diklaim, pertama kali kami membakar 100 miliar. Kami menyadari tepat bahwa 100 miliar ini tidak diperlukan, mereka dibakar. Kemudian kami menghapus yurisdiksi, kami berkonsultasi dengan semua spesialis yang diperlukan, dan akan ada pembakaran saham lagi pada akhir tahun ini. Tetapi itu tidak akan lagi mempengaruhi saham mereka yang bergabung pada tahap crowdfunding. Ini berasal dari saham orang yang tidak diklaim, dan kami akan datang ke proporsi tertentu. Saat ini dapat digambarkan proporsi di mana komunitas memiliki saham di perusahaan. Saya tidak berbicara tentang jumlah saham, tetapi porsi sahamnya di sana mencapai kira-kira 40%. Untuk para penyandang dana, untuk tim, kami cenderung mengatakan bahwa itu akan tetap menjadi 51% untuk mempertahankan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Dan juga akan ada kira-kira 10, mungkin 9 atau 15% lagi yang tersisa sebagai cadangan untuk kasus-kasus yang tidak terduga. Tidak terduga, tetapi untuk kami bisa bermaniober kalau ini terjadi. Artinya sekali lagi, pada bulan September, pada bulan Oktober, pada suatu saat pada musim gugur, kami akan mempublikasikan proporsi akhir. Akan jelas jumlah akhir saham. Ya, yurisdiksi, bentuk hukum, proporsi, dan lain sebagainya juga akan jelas bagi Anda semua. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa akan ada pembakaran dan apa manfaat bagi investor biasa. Anda memiliki mayoritas perusahaan. Artinya jika sekarang proporsi investor ada sekitar 3% dan itu akan meningkat jika Anda memiliki perusahaan bukan sebesar 3%. Semua 18.000 sampai 20.000 orang, tetapi katakanlah sebesar 35%. Jelas sekali keuntungannya. Saya bahkan tidak tahu apa lagi yang perlu dijelaskan di sana. Mari kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan yang menarik yang berasal dari kelompok investor tertentu yang muncul dari waktu ke waktu di berbagai negara. Sekarang saya akan mencoba menjawabnya. Singkatnya, jawabannya adalah sebagai berikut. Tabel konversi tidak memperhitungkan kepentingan investor awal. Ya, mari kami membacanya. Mengapa Anda berbicara tentang nilai yang sama untuk semua investor dalam distribusi saham jika satu kelompok mendapatkan 90% dan kelompok lainnya akan mendapatkan kira-kira 110%. Lihatlah pertanyaan yang sangat emosional, lagi-lagi tentang kesempatan yang sama. Bagaimanapun, kelompok pertama memiliki jumlah investor terbesar dalam keempat tahun ini. Namun, kelompok lain akan menerima jumlah yang lebih kecil. Dengan mempertimbangkan bahwa saham akan dibagikan kepada semua orang, kelompok pertama akan menerima puluhan kali lebih sedikit. Dan Anda menyebutnya sebagai kesempatan yang sama? Disinilah mungkin ada baiknya kami membagi jawaban atas pertanyaan ini menjadi beberapa bagian. Pertama, seperti yang telah saya katakan, perhitungan ulang terakhir proporsi akhir hanya akan berasal dari jumlah akhir investor, bagian masing-masing dari 3 kelompok yang telah kami identifikasi. Segera setelah kami menyadari hal ini, kami akan menghitung ulang dengan mempertimbangkan kepentingan semua investor, yaitu mereka yang berkontribusi, investor awal, kontribusi mereka yang akan berkontribusi dan mereka yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Itu adalah kelompok nomor kedua dan ketiga. Jadi, kami akan membuat semua orang merasa puas. Saya berbicara tentang investor awal, dan semua orang mengerti mengapa mereka membayar cicilan. Bahwa dividen mereka kepemilikan mereka atas perusahaan setelah penghitungan ulang tidak akan terlalu kecil. Cara Anda membicarakannya itu benar-benar nyata, karena Anda mungkin tidak akan tertarik sama sekali jika Anda masuk tahun ini atau bulan ini, dan dividen pada masa depan akan sangat kecil dibandingkan dengan orang pertama, meskipun Anda memiliki saham yang sama. Inilah yang disebut dengan memperhitungkan kepentingan semua orang yang ada di dalam ekosistem
ekosistem DGU. Dan sekarang bagian kedua dari jawaban atas pertanyaan ini, yang dilupakan oleh begitu banyak orang. Bahkan mereka tidak lupa, mereka tidak melihatnya dan sangat terkejut ketika kami membicarakannya, meskipun ini bukan rahasia apapun bagi semua orang. Maksud saya, investor awal berpartisipasi, saya belum tahu berapa banyak snapshot, berapa banyak token proyek yang mereka terima, berapa banyak dividen yang mereka terima, yaitu snapshot EVA, binary X, proyek-proyek RWA, juga partisipasi dalam sale, token real estate yang saya bicarakan pada webinar ini. Promosi bonus pada tahap awal, ada ukuran bonus yang sangat besar pada tahap awal hingga 50%. Ada promosi paket penggandaan, ada promosi penetapan harga. Tapi itu selalu bukan sesuatu yang dilupakan. Untuk beberapa alasan mereka tidak melihat ke sana. Saya selalu menanjurkan para investor awal. Saya tahu Anda tahu apa yang saya bicarakan sekarang. Jangan lupakan itu. Maksud saya, berapa banyak hal selain saham, berapa banyak distribusi yang telah Anda ikuti selama waktu ini, sejauh ini sebagai investor awal. Lihatlah portofolio investor Anda, lihatlah di akun pribadi Anda. Ini dirancang seperti itu karena suatu alasan. Ada jumlah uang yang telah Anda kontribusikan dan di bawahnya ada penilaian aset. Dan kebanyakan orang, misalnya di EVA 0, berkontribusi 0, di snapshot sampai di sana dengan beberapa dolar atau sekitar $1.000 Amerika Serikat. Hal ini sama berlaku untuk proyek lain. Ya, pertimbangkan hal ini dan lihatlah tidak hanya pada harga saat Anda membeli, tetapi juga pada jumlah bonus yang Anda miliki, yang telah Anda terima dan yang masih akan Anda terima. Jadi, untuk menatakan di sini bahwa investor awal tidak berada dalam posisi yang menguntungkan atau tidak adil adalah salah besar, karena faktanya tidak demikian. Dalam alokasi, dalam perhitungan ulang, tentu saja semuanya diperhitungkan. Jangan khawatir, kami selalu memperhitungkan kepentingan. Ini bukan hanya kata-kata saya, ini adalah fakta selama 4,5 tahun. Tindakan yang dikonfirmasi, kata-kata yang dikonfirmasi oleh tindakan. Tenanglah di sini. Kami akan melakukan segalanya. Kami akan memperhitungkan semuanya. Bahkan, terima kasih atas pertanyaan, karena Anda telah memberi saya kesempatan untuk menjawabnya kepada audiens yang mungkin berpikir seperti itu. Mungkin akan melihat portofolio investornya sekarang dan benar-benar melihat sesuatu di sana yang akan banyak. Jadi, dan pertanyaan yang diajukan Raisa kepada saya melalui pesan pribadi yang dia minta saya jawab di webinar. Ini juga dapat dikategorikan sebagai kelompok pertanyaan. Apakah investor awal perlu membeli paket baru untuk berpartisipasi dalam penghitungan ulang? Itulah judul umum dari pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan membacakannya sekarang. Tolong beritahu saya jika seorang investor telah menutup semua angsuran yang ia buka pada tahun ke-19 ke-20, ia tidak memiliki angsuran terbuka. Maksud saya, seorang investor yang terpercaya telah membayar lunas. Pada tahun ke-19, sekarang ada sesuatu yang menarik perhatiannya lagi. Agar investor tersebut dapat mengambil bagian dalam snapshot, apakah dia harus membeli saham baru atau membukanya dengan mencicil, atau apakah snapshot akan berlaku untuk semua saham yang telah dibeli sebelumnya dan tidak perlu membeli saham baru. Pertanyaan ini telah dijawab dalam webinar khusus untuk Anda. Jika Anda ingin memaksimalkan peluang Anda, saya sarankan untuk membuka paket baru dengan mencicil. Maksud saya, lihatlah ekosistemnya lagi. Dulu pada tahun ke-19 dan sekarang sangat berbeda dalam hal kekuatannya, dalam hal kontennya, dalam hal prospeknya, dalam hal pengalaman perusahaan. Jadi Anda mungkin ingin menemukan kembali beberapa paket di sana.
Itu akan memaksimalkan peluang Anda pasti. Jika tidak, Anda akan berpartisipasi dalam paket saham yang ada sesuai dengan tabel alokasi yang telah saya bicarakan hari ini juga. Saya rasa akan ada lebih banyak pertanyaan seperti yang saya katakan pada awal webinar. Tulislah di chat, mungkin ada yang mendengar sesuatu yang baru. Tulislah, kami akan menjawabnya. Saya juga akan menjawabnya. Kami akan melakukan webinar lagi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kami hanya punya kurang dari 10 hari lagi dari snapshot pertama. Anda akan menonton webinar itu pada tanggal 23, sekitar 7 sampai 10 hari lagi. Ya. Secara keseluruhan, buatlah keputusan Anda lebih cepat daripada nanti dan maksimalkan peluang Anda jika Anda adalah investor baru. Buatlah keputusan 100%. Jika Anda sudah lama bergabung dengan kami, lihatlah perusahaan, lihatlah perjalanannya, dan pikirkan apakah Anda memiliki sekuritas yang cukup, apakah Anda sudah cukup berinvestasi. Mungkin Anda hanya memiliki 100 atau 500 dolar yang diinvestasikan. Tentu saja Anda perlu menambah cicilan menjadi dari 1.000 sampai 3.000 dolar Amerika Serikat. Artinya tentu saja mengandalkan kehidupan yang bebas masalah untuk keluarga Anda diri Anda sendiri dari investasi 100 dolar yang dilakukan pada tahun 2019. Meskipun ada jumlah saham yang cukup besar, mungkin terlalu ambisius. Oleh karena itu, lihatlah beberapa perluasan paket pada pendaftaran yang baru, yaitu ada kemungkinan. Buka akun pribadi, buatlah keputusan. Ya, seperti yang saya katakan, ada beberapa surprise pada awal webinar dan kami menyadari bahwa ada orang baru yang bergabung dengan ekosistem. Mereka adalah orang dengan mentalitas baru, pendekatan baru, cara baru dalam melihat produk perusahaan. Kami melihat hal ini karena kami sendiri meluncurkan produk baru dan pada kenyataannya kami mungkin bergerak dari ekosistem melalui pengembangan produk baru ke beberapa realitas baru. Ya, ini adalah ekosistem blockchain Atom dan aplikasi kami akan segera diluncurkan yang akan memudahkan Anda untuk menggunakan kabinet. Dan semuanya akan berbasis dompet, jadi ada banyak proses. Dan melalui itu kami menjelajahi banyak pasar dan produk. Dan tentu saja kami mengambil dari sana mekanisme terbaik yang berhasil. Ada prinsip bahwa untuk setiap tindakan dalam ekosistem Anda akan diberi imbalan. Para peserta dalam sistem ini akan mendapatkan imbalan. Kami mulai melakukannya sekarang. Saat ini Anda bisa masuk ke akun pribadi Anda. Di sana ada bagian pencapaian. Ini adalah tindakan yang telah Anda lakukan atau yang dapat Anda lakukan dalam ekosistem dan mendapatkan hadiah untuk itu. Dan ada dua bagian. Yang pertama adalah pencapaian. Hari ini kami akan memberikan hadiah kepada semua orang yang telah menyelesaikan beberapa pencapaian. Ini gratis. Ini adalah hadiah untuk masa kerja Anda pada proyek selama 1, 2, 3, 4 tahun. Dan penghargaan kedua adalah untuk kecepatan pengambilan keputusan. Jika Anda berinvestasi dalam 2 minggu pertama setelah pendaftaran, Anda akan mendapatkan hadiah ini. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang kami jadikan margin untuk masa depan. Ini adalah langganan bot Telegram kami yang akan memainkan peran yang sangat penting dalam waktu dekat dan akan sangat menyederhanakan antar muka untuk audiens yang sudah ada dan yang akan bergabung dengan kami. Jadi, berlanggananlah ke bot Telegram. Ini pertama, sangat memudahkan Anda untuk melihat semua yang Anda butuhkan. Kedua, akan segera ada beberapa pembaruan penting berdasarkan bot Telegram ini dan untuk ini dapatkan hadiah. Dan kami juga memiliki bonus, hadiah harian. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan Anda jika Anda ingin memaksimalkan portofolio Anda untuk pergi ke akun, membaca berita setiap hari, mendapatkan imbalan hanya dengan pergi ke akun setiap hari dan melihat dan mendapatkan informasi terbaru tentang perusahaan kami. Saat ini semua yang telah memenuhi syarat dan ketentuan telah menerima hadiah ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda untuk itu. Anda akan melihat daftar penghargaan lainnya yang akan Anda dapatkan. Dan pada
pada kenyataannya juga akan ada stiker snapshot yang dipasang di sana, yang akan Anda lihat ketika Anda berpartisipasi. Saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Bagikan berapa banyak dari Anda yang mendapatkan penghargaan yang tidak disangka-sangka. Kami tidak membicarakannya dimanapun. Tetapi hal itu terjadi dan saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Begitu. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Baca postingannya. Tonton webinar sebelumnya. Ajukan pertanyaan. Jadilah investor yang aktif dan rajin. Berkontribusi. Setiap kontribusi terhadap ekosistem sangat dianjurkan. Sampai jumpa.